capaian pembelajaran CPMK, capaian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ya. Nah, karena ini kita langsung di sini capaian pembelajaran dengan materi-materi sebagai berikut ini yang kita pelajari. Ini ada di kelompok ya. Yang pertama pendahuluan, ini ada dua. Kita pahami tentang ekonomi industri ya, termasuk definisi ruang lingkup ekosistem ya, ekosistem dari ekonomi industri. Yang berikut organisasi, klasi dan kegiatan industri serta korelasi dengan pasar industri. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar industri ya. Ini yang apa, banyak digunakan sekarang ini ya, dengan pendekatan structure, conduct dan performance atau istilahnya. Maaf ya, ini internetnya lagi di kami sedang apa, wifi rumahnya tuh sedang ada masalah ya, My Republic itu. Jadi ibu pakainya ini apa namanya, tethering ya, tethering HP. Telkomsel sendiri juga kayaknya lagi ngalami hal agak terkendala ya. Jadi ini kayak kemarin teman-teman di kelas C dan B itu batal kuliah ya karena internetnya nggak stabil ya kemarin itu. Bisa dengar suara itu nggak? Bisa, Dengar ya? Bu. Maaf kalau nanti keluar masuk, ini memang dari kemarin nggak bisa kuliah daring ya, kalau kalau agak sore siang gitu, kalau malam masih bisa, tapi kalau siang gini nggak bisa ya kemarin. Ibu share lagi ya yang tadi. Mana tadi? Tadi apa sih? Oh, ini RPS ya. Nah ini yang akan kita pelajari ada 5 kelompok ya. Nanti bisa diambil kalau LMS udah jadi, nanti bisa bisa ngambil di LMS ya. Kemudian ada lingkungan ekonomi industri ya. Itu ada teori teori lokasi, kemudian kawasan industri, dan menentukan proyek industri dengan metode investasi ya. Kemudian menentukan proyek industri dengan metode biaya. Kemudian berikutnya adalah internalisasi industri. Ini ada hambatan internasional ya, hambatan ekspor, investor, globalisasi perdagangan, kemudian permasalahan multinational corporation, dan satu lagi adalah analisis daya saing. Ini bukunya sudah cukup lama sehingga yang berkaitan dengan daya saing ini ya, dulu daya saing itu yang mengukur itu World apa ya, Economic Forum WEF ya. Tapi dia berhenti sampai dengan tahun kalau nggak salah 2013 ya. Setelah itu diindeks oleh lembaga lain, tidak eh, eh, tid- maaf, tidak lagi seperti dulu lagi ya, tapi banyak sekali indeks-indeks daya saing yang di apa namanya, yang di dikeluarkan oleh beberapa lembaga dunia. Dan yang terakhir adalah kebijakan industri. Ya. Nah, ini metodenya eh,
dengan inquiry based learning ya. Jadi Masnya mencari sendiri eh, tugas-tugasnya ya. Kita menggunakan project based learning ya dengan tagihan ya, membuat laporan penelitian mini mini riset ya di akhir semester. Kemudian juga cooperative learning ya dengan buat PPT dengan setiap teman-temannya ya, kelompok ada kelompok nanti ada flip classroom ya dengan mempelajari mata kuliah yang telah diberikan sebelum kuliah berlangsung dan juga stability ya melalui baik daring maupun luring ya, juga melalui LMS ya gitu ya. Kemudian nih tugas tagihannya itu UTS, UAS, kemudian tugas-tugas ya seperti PT Presi atau dan yang tidak kalah pentingnya itu yang di ya, maaf ya tadi keluar masuk terus. Ini kalau sore emang begini nih. Ya, kita lanjut ya. Ini PJBL itu nilainya 50% ya. Ini UAS ini 20 TS UAS 20 ya. Dan sisanya itu 60 itu untuk PJBL dan tugas-tugas ya. Ada absen dihitung tapi 80% harus masuk ya. Walaupun tidak masuk di sini tapi 80% masuk. Baik, kemudian untuk ini etika nanti dipelajari sendiri ya. Referensinya ini ya yang utama ini pakai buku ibu aja ya ekonomi industri. Oh ya Mas Mas Hanif, Pak Hanif, bukunya udah nyampe ya, Hanif, Pak Hanif masih ada. Ya, masuk nggak? Bahkan kita mencoba kita Baik, Suara Pak Hanifnya saya, masih ada, bro. kita Masih ada nggak? semuanya kita fokusin apalagi kita suara saya Mutia, masuk nggak ya? kan menanyakan kita Masuk, Kak. Mutia, Bu, Terdengar. nggak denger ya? semuanya dari PUBG gitu kan coba menentukan bagaimana kemasan materi atau Ya, kajian-kajian. Prof. Bukunya sudah Halo, sampai di mana, Prof? Halo, Prof. Eh, eh, dengar suara saya nggak? Dengar, Prof.
Oh ya, Mas Andi udah bukunya sudah nyampe ya kemarin ya Di UNJ, Prof, atau di mana, Prof? di mejanya Pak Hanif. Oh iya, siap, Prof. Nanti saya ke kampus, Prof. Sama Bu Fasa juga kemarin sudah saya kasih ya. Siap, makasih banyak, Prof. Jadi kita bukunya pakai bukunya Ibu dulu ya. Silakan nanti kalau mau nambah-nambah dari luar boleh ya. Ini ini teori dan kebijakan ya, ekonomi industri juga ini yang utama Devin ya, Introduction to Industry Economics ya. Yang pendukungnya silakan nanti cari kalau ada sambil baca-baca kalau mau mengayakan apa namanya, mengayakan pengetahuan tentang ekonomi industri ya. Ini kebijakan ya mahasiswa ya, baik daring maupun luring ya. Tugas juga nggak boleh terlambat ya. Aduh, mau hilang lagi nih. Mutia, dengar suara ibu. Terdengar, Prof. Dengar suara ibu nggak? Agak putus-putus. Sekarang terdengar, Prof. Tadi Halo, putus. Halo, Prof. Mutia, Iya, Prof. Mutia dengar suara ibu. Dengar, Bu. Mutia dengar. Terus kuliahnya gimana? Oh, iya, kuliah. Kalau putus-putus terus kuliahnya gimana nih? Nih, ya dengar ya. Kok Mungkin izin, Prof, videonya mungkin dimatikan nggak apa-apa, Prof, biar agak lebih ringan videonya, Prof. Prof, nih kan. gimana ya kuliahnya? Aduh, gimana nih? Dengar nggak nih? Sudah bisa dengar? Dengar, Prof. Halo? Gimana kalau cara kuliah keluar masuk ini? Ini kebetulan juga ini My Republic kenapa pada masalah ya? Dari kemarin tuh. Dari kontrak mata kuliah yang tadi sudah disebutkan ada pertanyaan nggak? Jelas, Prof. Cukup ya. Nah, sekarang kita akan lihat ini dulu sih, apa namanya? PPT pendahuluan dulu. Sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan, Prof. Bu. Kelihatan? Sudah terlihat? Terlihat, Prof. Halo? Ya, Bu. Lihat, Prof. Ya, gimana ya? Sudah kelihatan dah. Terdengar suaranya mau mati-mati lagi nih. Ya, lihat ya. Ini ada salah satu baik. Ada salah satu definisi ya mengenai ekonomi industri. Nanti di buku itu ada beberapa definisi ya menurut para pakar ya. Ekonomi industri atau industrial economics adalah cabang tertentu dari ekonomi yang berhubungan dengan masalah-masalah masalah ekonomi perusahaan dan industri dan hubungannya dengan pasar. Masyarakat salah pasar ya. Dikenal dengan nama seperti, jadi namanya tidak hanya industri ekonomi ya, tetapi juga seperti economics of industry, industri dan perdagangan ya.
kita lanjutkan ya, mohon maaf ya. Jadi subjeknya itu adalah yang kita bicarakan itu adalah perusahaan, kemudian organisasi pasar ya. Ini organisasi, waduh masih mau hilang lagi nih. Halo, udah dengar suaranya? Kedengaran? Dengar, Prof. Monitor, kedengaran kah suaranya? Halo, Dengar, Prof. Dengar, Prof. ya. Nanti kalau nggak dengar bilang ya. Jadi subjeknya yang kita, ya ya, yang kita subjeknya itu adalah perusahaan, kemudian organisasi pasar. Ya, organisasi pasar itu kelompok-kelompok apa namanya kelompok-kelompok pasar ya, seperti persaingan sempurna, kemudian dominan firm ya, kemudian ada macam-macam gitu ya. Itu nanti akan kita pelajari. Dan satu lagi adalah strategi perusahaan. Bagaimana perusahaan itu melakukan strategi untuk memenangkan pangsa pasar biasanya begitu. Jadi ada kaitannya dengan perusahaan, ada kaitannya dengan ilmu ekonomi mikro dan seterusnya. Studi ini juga Coba minta materinya ke Prof Niken deh. Biar teman-teman aja yang share screen mungkin agak ringan. Nanti pas masuk lagi ya. kelihatan nggak? Sudah Terlihat, terlihat. Prof. Aduh, mau hilang lagi nih. Prof, maaf. Nanti mau hilang lagi nih, udah mulai unstabil nih. Jadi ini perbedaan antara ekonomi industri dan ekonomi mikro, ekonomi industri dan ekonomi manajerial ya. Coba kita lihat sekarang bedanya ekonomi industri dan ekonomi mikro ya. Di fokus analisisnya ya. Ini ekonomi mikro itu adalah perilaku individu dan perusahaan dalam menentukan harga. Jadi kita lihat eh, teori demand supply ya. Ekonomi industri ini dia ngomongnya lebih banyak ke struktur pasar ya, struktur pasar, strategi perusahaan dan dinamika industri. Pendekatannya kalau ekonomi mikro kita berarti itu hidup. Jadi dari oh, secara yang gede dulu ya, yang secara umum dulu, baru ke yang mikro, ekonomi mikro ya. Jadi metodenya itu kan itu ada dua, aktif dan ya kalau aktif itu sebenarnya ya umum, sedang deduktif yang ada khusus
Ya, Ibu off-cam aja ya, biar nggak terlalu berat ya. Kita off-cam aja semua apa ya? Tapi dengerin ya. Prof. Denger nggak suaranya? Terdengar, Prof. Dengar ya. Dibandingkan tadi, kita lanjut ya, masih ekonomi mikro dan ekonomi industri, ada perbedaannya ini. Tadi pendekatannya, kemudian yang berikutnya tujuan perusahaan ya. Kan kita bicara tentang perusahaan juga. Aduh, mau hilang lagi nih. Kalau di mikro itu maksimisasi keuntungan dengan kendala tertentu ya, constraint batasan tertentu ya. Sedangkan ekonomi industri itu bisa mencangkup inovasi ya perusahaan. Jadi tidak hanya keuntungan saja, tetapi ada inovasinya mereka pikirkan sesuatu itu. Strategi janjang bagaimana, adaptasi pasarnya bagaimana, itu kalau dari ekonomi industri. Kalau kita bicara ekonomi mikro, pasti maksimisasi keuntungan ya, misalnya kalau dalam matematikanya berarti turunan pertama yang dibicarakan itu saja. Tetapi kalau dalam ekonomi industri ini tidak hanya itu saja keuntungan, tetapi juga membicarakan dia perlu untuk inovasi, invest dan seterusnya. Kemudian untuk lingkup di dalam ekonomi banyak bicara tentang maaf ya keluar masuk terus. Ini tuh ruang lingkupnya ya. Ini ada persaingan usaha, konsentrasi pasar, aduh, mau hilang lagi, regulasi industri dan kebijakan publik. Ya, jadi nanti di dalam apa namanya salah satu tugasnya kita nanti berkaitan dengan apa namanya market share ya. Nanti kita lihat misalnya di pasar kendaraan roda dua ya, berapa masing-masing market misalnya untuk Honda, yang Suzuki dan seterusnya akan lihat nanti di situ apa namanya konsentrasi istrinya berapa seperti itu ya. Setelah kita kasih ya berdasarkan itu tahu kelompok dia termasuk kelompok pasar apa gitu. Ini nanti kita bisa tentang konsentrasi industri ya, pasar industri apa ya berdasarkan tadi. Kemudian contoh analisisnya ini menentukan harga, penentuan harga elastisitas permintaan, biaya marginal itu yang di dalam mikro ya.
Sudah terdengar. Sudah, Prof. Sebelumnya mohon maaf, Prof. Apakah boleh? Sudah terlihat, terdengar. Sudah, Prof. Apakah boleh PPT-nya Halo, dikasih ke PJ aja, ya. biar nggak terlalu berat di Prof-nya juga. Boleh apa? PPT-nya dikirim ke PJ aja, Prof. Oh ya, Biar dikirim. nggak Ini terlalu. dikirim ya ke situ ya. Oh iya, iya, sebentar. Iya, ya, baik, baik. Ya, Iya, sebentar. Prof. Saya turunin Biar dulu. saya share screen. Baik, baik, sebentar. Iya, iya. Ini terlalu berat kali ya. Mm, mm, mm. Sebentar, saya cari di mana tadi tempatnya. Ya, sudah, Mbak Muti ya. Udah dikirim. Belum, Prof. Oh, ini malah muter nih ininya. Sebentar. Belum nyampe ya. Iya, belum. Iya, ini masih muter nih. Iya. Jadi eh, sambil nunggu ya. Jadi ekonomi industri ini berbeda dengan eh, ada gabungan ya antara kemanajemen dan di ekonomi mikro ya itu ya. Jadi apa namanya gabungan di situ ya. Karena ekonomi industri itu bukan ekonomi yang murni, dia baru keluar tuh sekitar tahun 1950-an ya, bareng-bareng sama barulah 1950-an itu ya. Sampai gitu ya? Belum ya? Belum, Prof. Ini kok diem aja ininya enggak? Enggak itu apa namanya? Udah nyampe itu. Udah ya, Mbak? Sudah. Belum, Prof. Loh, itu tadi muncul kok. Oh, retranya apa sih ini? Ya, Baik, udah. sudah. Sudah. Iya. Baik, sebentar. Iya. Jadi kajian ekonomi industri itu sebetulnya mulai dikembangkan tadi ya 1950-an ya. Walaupun si industrinya sendiri itu organisasi industri sendiri bidang ini sebetulnya sudah lama ya kita tahu mulai tahun ada industri yang mulai zaman apa itu yang mulai ditemukan mesin uap itu ya itu tapi pembahasan ekonomi kajian-kajiannya itu mulai marak itu 1950 ya. Di abad ke-19 ya. Terutama dengan karya J.S. Mill ya di tahun J.S. enggak bukan. Kalau yang lama itu memang ada J.S. Mill itu sudah tahun 18-an itu sudah menyinggung tapi kajian tentang ekonomi industri itu tahun 1950-an ya. Kalau J.S. Mill, Marshall itu masih 18 hampir 1900-an lah ya. Baik, itu sudah Mbak, sudah oke. Izin share screen ya, Prof. Udah Ya, kelihatan belum ya? belum begitu. Ya, sudah. Ya. Ya, perbedaannya tadi kita lanjut dulu perbedaannya. Set keempat. Nah,
Jadi tadi sampai dengan ruang lingkup ya. Kemudian contoh analisis nih, kalau yang mikro penentuan harga optimal, tadi sudah ya. Sedangkan untuk yang ekonomi industri itu ada misalnya analisis merger, strategi iklan, entry barrier. Nggak, kalau yang mikro juga ada sih di dalam pasar-pasar tuh kita bisa membedakan perusahaan persaingan sempurna dengan oligopoli ya. Cara masuknya seperti apa ya, hambatannya kita belajar juga gitu ya. Dan juga ada dampak regulasi terhadap pasar. Sebenarnya di dalam keterkaitan teori ya, kalau dalam ekonomi mikro ini adalah cabang, semua cabang ekonomi termasuk industri, dasar bagi semua cabang kita belajar ekonomi mikro itu merupakan dasar-dasar daripada kita belajar banyak ekonomi ya, karena semua berkaitan dengan mikro dulu jadi menjadi makro gitu ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan eh, ekonomi manajerial nih? Pegang nih. Diam. Jangan ke Itu sana. Mbak Lulu, siapa yang masih tolong di mute ya, siapa itu? Nah, kalau yang ekonomi manajerial ya, fokus utamanya atau fokus analisisnya itu adalah kalau ekonomi industri tadi sudah ya struktur pasar dan seterusnya. Kalau kalau ekonomi manajerial ini berkaitan dengan pengambilan keputusan ya, keputusan berdasarkan prinsip ekonomi dalam perusahaan ya. Nah, kalau tujuan analisisnya di dalam ekonomi industri itu memahami interaksi antara perusahaan ya, tujuan analisisnya ya, interaksi antar perusahaan ya. Jadi bagaimana misalnya di dalam kelompok industri yang dalam pasar oligopoli ya, oligopoli itu kan beberapa perusahaan ya, di dalam kebanyakan industri itu adalah kelompok oligopoli ya. Bagaimana interaksi antar perusahaan? Misalnya nanti kita akan lihat ada yang disebut dengan apa namanya? Jadi si satu perusahaan itu melakukan kebijakan atau membuat produk A misalnya yang belum pernah ada sebelumnya. Nanti diikuti oleh perusahaan lain gitu ya yang hampir sama, mirip, bahkan mungkin lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu interaksi antar perusahaan ya. Konsentrasi pasar ya, tujuan analisisnya kita nanti akan membahas tentang konsentrasi. Konsentrasi itu bukan pikiran, bukan ya. Konsentrasi itu industri terkonsentrasi dalam satu lingkup pasar. Jadi misalnya pasar kendaraan roda 4 misalnya ya, pasar kendaraan roda 4. Kita kenal misalnya yang yang apa SUV ya, SUV misalnya. SUV itu contohnya apa? Kendaraan-kendaraan atau motor aja deh, motor ya, motor. Pasar motor roda 2 ya, roda 2. Apa saja yang mahasiswa tahu? Yang dipakai apa? Apa? Ayo sebutin. Halo, kok pada diem? Pandu, Motor, maksudnya motor dalam mereknya, sebut merek. merek-mereknya. Oh, ya Honda, Suzuki, Ya, Honda, Kawasaki, Suzuki, Kawasaki, apalagi? Yamaha, Yamaha, ya. Nah, produk-produk itu dari nanti Cina. ya kan banyak tuh ya, merek-merek motor kan banyak nih. Dalam pasar kendaraan bermotor roda 2, ya, nanti kita akan tahu konsentrasinya berapa. Itu dihitung dengan indeks konsentrasi nanti. Tapi tentunya kita harus tahu dulu pangsa pasar masing-masing kendaraan tersebut, ya. Total pangsa pasar 100. Nah, misalnya di dalam teori ini nanti di dalam analisis kita itu kita ada satu apa ya, ada soal tokoh lah, kita biasanya kan kita berdasarkan tokoh ya kalau teori-teori itu ya. Itu apa namanya mengatakan untuk melihat konsentrasi industri ya, konsentrasi kendaraan roda 4 itu harus dikumpulkan dulu pangsa pasar antara 4 sampai 8 perusahaan. Kalau motor kan tidak banyak ya, 4 lah, 4. Pangsa pasar kita jumlahkan pangsa pasarnya. Misalnya totalnya itu eh, sekarang kan banyak motor-motor Cina tuh. Pangsa pasarnya total yang 4 perusahaan pangsa pasar terbesar itu misalnya 75% gitu ya. 75% Honda, Suzuki, Yamaha, atau lagi apa gitu ya.
Itu berarti mereka kalau itu kalau empat perusahaan besar itu digabung pangsa pasarnya, kalau kurang dari 50% pangsa pasarnya, maka ini nanti termasuk oligopoli lemah ya. Tapi kalau dia antara apa nanti ada ukurannya ya, antara 40 sampai 60 atau berapa ya 60 itu termasuk oligopoli kuat. Tetapi kalau dia misalnya sampai 90, maka dia termasuk 90 milik satu orang sendiri ya. Dia termasuk dominan. Dominan itu dia karena dengan kelompok mereka itu mereka bisa menentukan kebijakan. Kalau semakin besar dia semakin gampang, semakin mudah dia menentukan kebijakan yang pengikutnya gitu ya. Nanti akan ada analisis seperti itu. Sedangkan untuk ekonomi manajerial ya, ini tujuan analisis adalah membantu manajer membuat keputusan yang optimal terkait harga, produksi dan investasi. Ya, pendekatannya apa? Pendekatannya itu kalau tadi ekonomi industri kan tadi udah bilang ya, itu pendekatan ada induktif ya, menggunakan analisis empiris. Empiris itu apa? Dengan data-data yang nyata ya. Sering menggunakan model pasar yang tidak sempurna tadi. Oligopoli termasuk model pasar yang tidak sempurna. Jadi industri itu menggunakan biasanya model pasar yang pasar persaingan yang tidak sempurna ya karena industri kan beberapa beberapa perusahaan ya. Nanti kita akan lihat definisinya di dalam teorinya. Nah, kalau ekonomi manajerial dia pendekatannya normatif dan aplikatif ya menggabungkan antara teori ekonomi dengan praktik bisnis itu ya tujuannya. Ruang lingkupnya apa? Kalau ekonomi industri tadi ya ini berkaitan dengan entry barrier bagaimana dia apa namanya tadi di atas itu ya eh, halangan masuknya bagaimana bagaimana merger gitu ya inovasinya seperti apa strategi pasarnya seperti apa menghadapi regulasi pemerintah seperti apa ya. Sedangkan kalau ekonomi manajerial itu dia masih kayak ekonomi mikro itu ya. Permintaan, biaya, elastisitas ya. Elastisitas tahu kan penggunaannya ya di dalam si perusahaan. Ada yang belum tahu bagaimana kita menggunakan rumus elastisitas dalam mengambil keputusan. Masih ada yang ingat? Halo, Jennifer, Angelia, Angelina, Angelia, Angelia, kok diam aja? Suara ibu kedengaran nggak? Kok pada diem? Kuliah nggak sih? Dengar nggak sih? Terdengar, Prof. Kok ditanya diam aja nih? Angelia Putri, Maaf, Prof, jaringan saya nggak jelas. Sabrina, masih ingat nggak tentang elastisitas? Rido, Iya, Prof. ingat elastisitas nggak? Eh, Elastisitas bahasa Indonesianya apa? Elastis juga sudah bahasa Indonesia ya, tetapi lebih jelas apa? Satu kata aja. Aduh, sedih deh. Kaila, nge-freeze ini pada nge-freeze. Marsha, Marsha, Enbir. Marsha dengar. Iya, Prof. Ya, apa itu elastisitas? Eh, yang minta penawaran bukan sih, Prof? Kenapa? Elastisitas penawaran permintaan. Apa itu Iya, namanya? Elastisitas permintaan sama penawaran. iya, elastisitas. Ibu mau tanya elastisitas kalau susah. Nanti menjelaskannya pakai bahasa Indonesia satu kata aja biar bisa ngerti artinya apa. Eh, Yang ini yang bisa yang langsung bisa dimengerti dengan satu kata apa? Ada yang tahu?
berubah bentuk gitu. Berubah. Apa ya? Ayo siapa yang tahu? Kepekaan, Zulkifli. Apa? Iya, kepekaan bukan, betul. Prof. Betul, kepekaan ya. Jadi elastisitas itu kepekaan. Kepekaan apa namanya? Dari suatu apa namanya? Harga ya, ya. Kepekaan dari perubahan suatu harga. Itu elastisitas ya, kepekaan. Jadi elastisitas dari suatu permintaan itu adalah jika harga itu berubah ya. Jika harga naik, maka jumlah yang diminta itu akan berubah kan gitu ya. Nah, elastisitasnya apa? Kalau berkaitan dengan elastisitas harga terhadap permintaan, berarti ada tiga elastisitasnya ya. Elastisitas apa? Sama dengan satu atau uniter, lebih besar satu atau kurang dari satu kan gitu ya dalam elastisitas ya. Toh? Kalau lebih besar dari satu itu berarti apa artinya? Kalau ketemunya elastisitasnya itu lebih besar satu artinya apa? Elastis, Prof. Elastis ya. Elastis itu apa? Nah, itu ketika perubahan harga, misalnya sebesar 1%, itu akan mempengaruhi kuantitasnya lebih dari 1%, Prof. Betul, ya. Siapa Mas apa ini? Siapa yang jawab? Pandu, Prof. Pandu ya. Heeh. Bagus ya, masih ingat ya. Jadi itu elastis ya. Jadi nanti contohnya apa Mas? Dalam satu ini kebijakan ya berkaitan dengan kebijakan manajerial ya. Nih, misalnya apa? Mungkin contohnya, jadi kalau bicara soal motor atau kendaraannya, Prof. Kalau misalkan mereka menilai bahwa ketika harga naik sekian, misal 1%, tapi itu mengurangi penjualan lebih dari 1%, Ya, atau elastisnya mereka akan mikir ya, dua kali gitu iya, untuk naikin ya, harga. betul, betul banget ya, Pandu. 100%, 100 dapat poin 100 ya, Pandu. Jadi seperti itu ya, elastisitas itu ya. Jadi si perusahaan itu pikir dulu kalau mau menaikkan harga. Kalau permintaannya elastis ya jangan naikin harga dulu kan gitu ya. Itu yang dipakai oleh si ekonomi bahasan dari ekonomi manajerial ya mempertimbangkan itu. Nah, berikutnya ini disiplin pendukungnya ya. Tadi di sana di sebelah kiri nggak ada ya. Sebelah kanan ini yang ekonomi industri dan manajer ekonomi manajerial ya. Disiplin ilmunya apa? Industri atau mikro, kebijakan publik, organisasi industri, ya, ekonomi industri. Kalau yang ekonomi manajerial, ekonomi mikro, ada akuntansinya, ada pemasarannya, ada psikologi organisasi, ada riset operasi dan seterusnya. Ya, baik. Nah, contoh contoh pertanyaan nih di ekonomi industri dan ekonomi manajerial. Bagaimana struktur pasar mempengaruhi inovasi? Struktur pasar itu oligopoli. Jadi nanti kita lihat oligopoli itu dibagi ke dalam beberapa bagian ya, tergantung pada struktur pasarnya. Nanti kita akan nanti pertemuan kedua gitu ya. Kemudian ekonomi manajerial ini contohnya misalnya berapa harga optimal untuk memaksimalkan laba. Harga dia harga optimal kalau kita nggak ngomongnya tentang struktur pasar ya kan industri kan. Industri itu kan kumpulan dari salah satu definisinya adalah kumpulan dari beberapa perusahaan, ya. Begitu. Yang bawahnya apa Mas ini? Kok nggak kelihatan? Masih ada tuh. Ngerti ya? Ya. Pengguna utama. Nah, kalau yang ekonomi industri, peneliti, regulator, pembuat kebijakan industri. Kalau di ekonomi manajerial ya manajernya, analisis bisnis ya, konsultan perusahaan dan seterusnya. Baik. Yang bawahnya coba ke bawah itu lagi nomor 5 itu sudah tadi ya, tapi belum diganti kayaknya itu. Coba diklik. Nah, ini belum. Oh, tadi yang tadi ya. Jadi kita kita perhatikan yang ini aja, yang nomor 2 itu ya, strategi penilaian UTS UAS masing-masing 20% itu belum diganti ya. Masih kok belum diganti tadi kayaknya udah diganti. Yang bawah itu 60% ya, tugas-tugas sama apa? PJBL ya. Yuk ke bawah lagi, ke bawah lagi. Oh, oh. Enggak, yang tadi dulu.
yang atasnya ini. Enggak ada, Pak. Ya, arti industri ini. Industri telah dianggap sebagai sinonim dengan pertumbuhan ekonomi dan pengembangannya. Tidak ada negara yang menginginkan kemajuan ekonomi cepat yang mengabaikan industrialisasi. Industrialisasi adalah proses manufaktur barang konsumsi dan barang modal dan menciptakan modal overhead sosial guna menyediakan barang dan jasa bagi individu dan bisnis. Industrialisasi memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Negara dengan industri akan makmur secara ekonomi. Dengan demikian, pembangunan negara berasal dari perkembangan industri. Jadi pentingnya ya industrialisasi ya di dalam pembangunan ekonomi ya. Makanya kalau kita lihat di dalam struktur PDB ya, sektor-sektor yang ada di pendekatan produksi atau tolong diturunkan ya Ibu, mulai kita bahas dulu eh, yang tentang ini ya, coba ke bawah diturunkan dulu, stop ya, enggak maksudnya dikeluarkan dulu slide-nya. Baik, ini bukunya. Nanti tolong untuk PJ silahkan mau kalau mau fotokopi enggak apa-apa, nggak melanggar hak cipta ya Ibu, nggak mempermasalahkan, silakan aja karena keterbatasan. Kalau mau beli mahal ya, makanya ini aja kalau mau kopi silahkan ya. Nah ini Ibu share yang bab satunya dulu ya, bab satu. Ini yang ada di Ibu, entah ini udah dibetulin atau belum ya, pokoknya ini ada di sini yang bab satu ini ya. Ini di awal dengan pertanyaan dulu nih. Dapatkah saudara menjelaskan apa yang dimaksud dengan industri dan kaitannya dengan ekonomi industri? Ya. Nah ini kita harus tahu dulu kejelasan konsep ini dulu ya. Ini pengertiannya. Ada menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 14 tentang perindustrian. Ini undang-undang ya, punyanya pemerintah. Jadi undang-undang itu nomor 2 di dalam struktur perundangan. Pertama adalah Undang-Undang Dasar, kedua adalah undang-undang ya. Pasal 1 ayat 2, industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah dan manfaat tinggi termasuk jasa ya. Jadi ini semua kegiatan yang mengolah menjadikan bahan baku menjadi setengah jadi, bahan baku menjadi barang jadi, bahan setengah jadi menjadi barang jadi, itu adalah industri juga yang memanfaatkan sumber daya industri dan menghasilkan barang yang bernilai, yang punya nilai tambah dan bermanfaat. Itu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 14 ya. Nah, di dalam dictionary atau kamus ya, itu manufacturing productive enterprise ini collectively ya, especially as a berbeda dengan pertanian itu. Jadi kalau yang ini menurut apa namanya, menurut kamus ini ya, ini dia industri hanya dibedakan dengan pertanian ya. Pertanian dalam sektor-sektor itu ada pertanian, agriculture ya, dan satu lagi industri ya. Jadi zaman dulu sebelum ada industrialisasi itu dari pertanian semua ya, termasuk Indonesia sejak tahun Orde Baru itu kegiatan ekonominya dibagi sebelum ada jasa ya. Itu ada apa namanya, pertanian dulu ya, pertanian dan industri, di mana pertanian itu nilainya lebih tinggi dibandingkan industri dulu ya. Di samping jasa-jasa dan waktu di Indonesia ya, itu apa nilai daripada sektor industri itu lebih besar daripada pertanian gitu ya. Masih menurut sumber yang sama, industri juga berarti aktivitas perusahaan dalam skala yang besar ya. Termasuk di situ industri makanan, industri tekstil dan sebagainya. Nanti kita akan lihat KPLI-nya ya, sektor-sektor itu. Nah, ini ada ini istilah industri lagi ya.
Nah, ada yang mengatakan bahwa istilah industri itu juga menunjuk pada agregasi. Agregasi itu penjumlahan ya dari sejumlah perusahaan dalam suatu wilayah tertentu. Jadi perusahaan-perusahaan di jumlah, oh ini industri yang mempunyai ini apa namanya, industri tekstil gitu ya, atau industri kawasan industri. Kalau lagi ya ini biar di ini di mana tadi ngambilnya. Order apa ya tadi? Ini, bukan. Judulnya apa ini? Tadi ngambil di mana ya lupa. Enggak ada di mana yang ngambilnya tadi. Coba di save dulu jadi. Gimana nih? Industri. Ya, dikirim ke Mutia ya, Mbak. Hmm, Iya, Prof. mana nih? Kok nggak ada? Kok nggak masuk ya? Nah, ini bisa. Susah nih, motor masih masih belum jalan ya. Bentar, tunggu. Ini lebih lebih ringan daripada PPT tadi. Hmm, belum masuk ya, Mbak? Belum. Sudah masuk? Sudah? Sudah kok. Sudah, sebentar, Prof. Ada ada 20 halaman nih, tapi nanti yang sisanya nanti dipelajari aja sendiri ya. Ini kita mau menjelaskan dulu apa sih ekonomi industri itu ya. Kita harus paham dulu apa namanya? Industri dan ekonomi industri ya. Belum, tadi sudah ini dilebarkan ya biar agak bacanya enak. Sebentar, sebentar, enggak. Masih halaman 1. Coba di apa diperbesar.
diperbesar. Loh, kok hilang? Diperbesar tadi. Diperbesar di situ bisa kan? Dari ya turun turun. Nah ini tadi sampai ini. Nih ya di atas masih 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 ini masih apa? Masih definisi tadi. Nah ini di atas halaman 2 halaman 1 masih masih halaman 1. Nah ini tadi ya. Jadi tadi ya berdasarkan agregasi itu bisa dilihat dari sisi demand dan sisi supply. Kalau sisi demand itu berdasarkan target base ya. Kalau yang sisi supply itu dari teknologi base. Yang apa namanya industri dari sisi permintaan itu adalah mengelompokkan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk dengan elastisitas harga silang yang mencapai batas tertentu. Misalnya, jadi ini lebih elastis silang itu kalau lebih dua artinya apa? Tadi Pandu, elastis silang, elastis harga silang. Berarti hampir sama, produknya hampir sama ya. Misalnya sama-sama jeruk gitu ya. Yang satunya jeruk Medan, yang satu lagi jeruk Pontianak misalnya, ya. Manisnya beda ya. Itu adalah barang substitusi ya. Kalau lebih besar satu artinya apa? Barangnya apa? Kalau elastasitasnya lebih besar dari satu artinya apa? Kalau dua, barangnya apa? Barangnya substitusi, tadi udah diomongin ya. Kalau harga silang ya, kalau kurang dari satu itu barangnya apa? Temannya substitusi apa? Kopi gula, Komplementer, Prof. komplementer ya. Jadi ini kan kita ngomong tentang saingan ya. Jadi harga silang. Jadi misalnya coba dicontohkan itu tadi ke bawah gitu ya. Nih, misalnya ini ya. Nih, keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa kita dapat mengerti bagaimana konsumen membedakan ke bawah produk-produk tertentu ya. Coba ke bawah nomor halaman 2 ya. Nah, meskipun teknologi yang digunakan mungkin mirip ya, misalnya apa? Ada mobil sejenis EPV misalnya. EPV mereknya A. Boleh sebut EPV itu apa? Minibus ya? Ya, EPV itu kayak minibus ya. Misalnya Avanza dan Xenia ya. eh ya, EPV merek X dan EPV merek eh, Y ya. Barangnya X dan barangnya Y itu dua produsen yang berbeda ya. Tapi sebenarnya di bawah Astra, tetapi setelah masuk ke Daihatsu dan Toyota ya, itu mereka melakukan modifikasi ya. Kedua produk ini secara teknologi hampir sama dengan harga yang tidak jauh beda, namun diproduksi di bawah label pabrik yang berbeda. Sebenarnya pabriknya di asalnya sama, cuman pas perakitan itu ada perbedaannya antara Xenia dan Avanza ya. Dan mempunyai segmen pasar yang berbeda. Nah, karena harga yang tidak jauh berbeda, maka elastisitas harga silang akan sulit dihitung. Kalau sama ya, kalau sama itu sulit dihitung, tapi kalau berbeda bisa. Nah, kita dapat mencari contoh nyata mobil-mobil jenis ini yang diproduksi oleh merek yang berbeda. Tadi contohnya sudah ya, Avanza dan Xenia. Itu yang berkaitan dengan pendekatan market base ya. Nah, kalau pendekatan yang sisi penawaran, ini biasanya dia dari sisi teknologi, yaitu mengelompokkan produsen yang memiliki keahlian teknologi dalam menyediakan produk tertentu yang sama ya. Keuntungan dari pendekatan ini adalah pengakuan kemampuan perusahaan untuk beralih dengan diferensiasi atau kreasi produk-produk baru seperti diproduksi oleh perusahaan lain dengan teknologi sejenis. Misalnya, ya, ini contohnya adalah produsen merek B, ya, presiden misalnya Hyundai misalnya, ya, dengan produksi mobil minibus tertentu yang sejenis dengan minibus dari perusahaan merek lain, ya. Jadi dulu itu kalau nggak salah ada merek mobil yang tidak memproduksi tipe itu gitu loh ya. Tapi kalau ketika melihat bahwa merek misalnya kalau di Indonesia itu kan mobil rakyat itu
mobil keluarga itu kan yang disenangi ya, yang besar itu ya, baik yang besar, maksudnya Innova, sejenis Innova, maupun yang kecil model sejenis Avanza. Kalau sekarang Avanza agak gede ya, kalau dulu kan lebih kecil gitu ya. Nah, merek-merek lain yang masuk ke Indonesia atau mungkin yang pemain lama itu juga mencoba membuat yang jenis mobil keluarga untuk Indonesia, mereka produsen mereka, ya, ya. Itu padahal ya ini teknologinya kan berbeda gitu loh. Nah, itu dari sisi teknologi ya. Eh, ini tadi disebutkan padahal sebelumnya produsen mobil B ini misalnya unit tadi tidak bermain di segmen tersebut. Nah, kita dengan mudah dapat menyebutkan berapa contoh produsen. Tadi ya contohnya sudah. Baik, ke bawah coba kita lihat sekarang definisi industri dari BPS. Nah, kita biasanya kalau kita nanti penelitian apa namanya skripsi ya, data-data industri itu kita acuannya adalah BPS. Nah, kalau kita menggunakan data BPS, maka definisinya ya harus dari BPS. Jadi kalau kita menggunakan data sekunder, definisi operasionalnya data tersebut itu menggunakan definisi yang mengeluarkan data, ya. Jadi menurut BPS, industri adalah suatu usaha nih ya, atau kegiatan pengolahan hampir sama dengan undang-undang tadi ya, pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi sama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 14 tadi ya. Industri juga sering dimaknai sebagai kelompok perusahaan. Nah, ini kelompok sekarang. Yang mempunyai produk yang sejenis. Jadi industri kendaraan bermotor, industri tekstil, industri batu bara, dan seterusnya ya. Berdasarkan sektor usahanya, industri dikelompokkan dalam industri pengolahan dan industri jasa ya. Nih, pengolahan tuh bahasa Inggrisnya manufaktur, diterjemahkan ke Indonesia manufaktur ya, kalau jasa ya jasa. Nah, lanjutkan ke bawah, Mas. Ini definisi industri ya, coba ke bawah. Nah, industri juga dikelompokkan, coba sebelum nih. Industri dikelompokkan pula berdasarkan, nah, skala usaha. Kita kenal ada apa namanya UMKM ya, apa namanya? Industri kecil, industri menengah, industri besar, ya. Industri rumah tangga, home industry, industri kecil, industri menengah, dan industri besar, ya. Nah, kalau menurut BPS itu kelompok industri ini berdasarkan tenaga kerja kita bisa mengelompokkan untuk industri kecil, industri rumah tangga yang pekerjanya 1 sampai dengan 4, industri kecil 5 sampai 19, industri menengah 20 sampai 99, dan lebih dari 99 orang itu adalah industri besar, ya. Jadi 100 ke atas itu industri besar. Kalau tukang bakso misalnya ya, dia industri kecil, masa satu orang ada nasi goreng paling 2 gitu ya. Itu masih industri rumah tangga ya. Industri kecil itu 5 sampai 19. Home industry ya. Tukang pecel di rumah misalnya ya, 2 orang yang membantu yang kerja itu adalah home industry. Ya. Memproduksi makanan ya. Nah, berdasarkan SK Menteri, industri diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Nah, ini coba nih. Kita harus bisa membedakan industri kimia dasar ya, termasuk semen, batu-batuan itu kimia. Kenapa kalau dibilang kimia dasar? Karena itu semua produksinya itu menggunakan apa namanya barang-barang kimia ya, batu-batan, semen, kertas, pupuk dan seterusnya. Industri mesin dan logam dasar, termasuk pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil ya. Industri kecil, industri roti, kompor minyak, makanan dan seterusnya. Aneka industri, industri pakaian, industri makanan, minuman dan seterusnya. Itu adalah pengelompokan menurut SK Menteri. Ya, kalau di dalam PDB ya, itu sektor berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha itu kan di PDRB, PDB ya, itu KBLI ya. Ini diklasifikasikan ini masuk manufaktur. Coba ke bawah. Ke bawah. Ya, nah ini masuk manufaktur ya. Nah, itu. Ke bawah ya, ke bawah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, KBLI ini adalah ISIC ya, singkatan ISIC mana itu? Industrial Classification of All Economic Activities ya, ISIC singkatan itu. Yuk ke bawah, ke bawah. Nah, dalam PDB ini
Nah, seperti ini. Industri manufaktur masuk kelompok berapa? Yang itu tabel, Mas, tabel. Tabel. Nah, ini. Industri pengolahan manufaktur, C. Ya, itu ada industri pengolahan non migas dan industri penggilangan. Non migas itu ya barang industri yang bukan gas, ya bukan 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 migas itu termasuk tekstil. Kalau dalam KBLI itu masih dikelompok-kelompokkan lagi ya. Nanti kita lihat ke bawah dulu, ke bawah dulu, ke bawah lagi. Ya, ini masih lama belum diganti. Nanti diganti gitu ya. Yuk ke bawah lagi. Stop, stop, stop. Stop, Mas. Itu tuh definisi ya. Ke atas dulu sedikit ini. Perbedaan istilah ya. Nah, ini enggak, ini tadi perbedaan istilah antara ekonomi industri dan eh, organisasi industri itu sebenarnya dua-dua yang hampir sama ya. Jadi kalau apa namanya namanya yang berbeda. Kalau ekonomi industri mana nih? Ada nggak nih di sini? Ke bawah kalau nggak salah ya. Nah ini nih, nih. Kalau di Eropa itu namanya ekonomi industri ya. Sedangkan istilah organisasi industri itu lebih banyak digunakan di wilayah Amerika Serikat. Ya, ini definisi ekonomi industri atau organisasi industri nanti di habis mirip-mirip ya menurut para ahli ya. Ada apa Smalensi ya tahun 1988 ke bawah yang terkenal ya Charles and Ware itu 2000 ya. Ini masih baru-baru ya. Luis Cabral ya, ini tahun 2000 juga. Stiker ya ini juga baru juga 68 ya. Kemudian ini menurut apa ini? Ini quote-nya di bawah apa itu? Ya, jadi dibilang organisasi ini ditujukan untuk memahami dan mengevaluasi perilaku bisnis perusahaan, pasar. Ya, jadi si perusahaan, subjeknya itu perusahaan. Pasar tuh maksudnya organisasi industri ya. Tadi ya yang oligopoli salah satunya ya. Di mana mereka ikut berpartisipasi di dalamnya dan interaksi perusahaan dan pasar. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi internal bisnis agar siap bersaing lebih efektif di pasar. Ya, jadi kita perkaitannya dengan itu ya. Coba ke bawah. Ini definisi-definisi tadi ya. Coba ke bawah lagi. Ke bawah. Turun ke bawah. Mas, siapa yang mengoperasikan ini siapa? Ke bawah. Ya. Nah, ini ya. Jadi ekonomi industri biasa disebut tadi yang di atas lagi. Ke atas. Ke atas. Nih, yang STP ini coba lagi sedikit. Ya, stop, stop. STP ke atas sedikit. Ya, sedikit, sedikit. Jadi, mana tadi? Nah, ini. Jadi, ilmu ekonomi industri biasa disebut sebagai ekonomi industri saja, ya. Dan sering disebut juga sebagai organisasi industri yang merupakan salah satu keahlian khusus dalam ekonomi yang antara lain menelaah struktur pasar dari perusahaan-perusahaan. Ya, ini ya. Ekonomi industri mempelajari bagaimana memahami dan mengevaluasi perilaku bisnis dan perilaku pasar, di mana perusahaan turut berpartisipasi serta menganalisis interaksi keduanya, baik menggunakan paradigma. Ini paradigmanya ya, kalau kita nanti di buku ini kita SCP atau Structure, Conduct, dan Performance-nya. Apa itu? Structure itu adalah struktur pasar. Ya. Conduct itu apa? Conduct itu perilakunya bagaimana? Jadi kalau pasar, nanti kita akan bagi pasar itu ke dalam tidak hanya oligopoli, pasar persaingan sempurna enggak ya? Kita lebih ke tidak sempurna ya. Nanti kita bagi enggak kayak kita belajar ilmu ekonomi mikro ya, lebih lebih tersebar lagi ya. Jadi structure itu adalah struktur pasarnya, conduct itu adalah perilakunya, performance itu adalah kinerjanya ya. Game teori tidak kita gunakan di sini ya, tetapi biasanya ada beberapa buku yang membahas khusus
mendekati apa namanya tentang analisis ekonomi industri ini dengan game teori ya. Dan saat ini banyak menggunakan teori ekonomi dan analisis analisis ekonometrik ya. Baik, ke bawah coba. Jadi ini bedanya dengan ekonomi manajerial tadi sudah ya. Sudah kita ulas tadi. Ke bawah lagi, ke bawah. Terus ke bawah. Terus. Terus ke bawah. Ekonomi manajerial tadi kita sudah bahas banyak. Nah, pendekatannya ada pendekatan deskriptif. Mana tadi? Terus ke bawah sedikit. Nah, pendekatan deskriptif dengan penggunaan model-model mikroekonomik ya. Kemudian juga orientasi ke publik, ke kebijakan publik. Ya. Terus ke bawah, sekarang ke bawah, ke bawah. Kita akan tunjukkan um, sebentar. Mana tuh? Ini. Ini sebentar, sebentar. Yang tadi sebentar. Bawahnya tadi pendekatan. Bawah pendekatan. Nah, ini ya. Mana tadi? Ini ya. Pendekatan ekonomi mikro biasanya digunakan dalam menganalisis perusahaan ya. Perusahaan pasar industri, walaupun pendekatan makro juga kerap kali digunakan karena kita tidak bisa hanya mikro saja karena perusahaan-perusahaan itu kan dalam lingkup atau ruang lingkupnya juga merupakan suatu di tengah publik ya atau negara gitu ya sehingga kebijakan-kebijakan itu pasti mereka juga memperhatikan itu ya. Namun ekonomi industri memusatkan perhatiannya lebih pada studi perilaku strategis perusahaan monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik serta implikasinya eh, kebijakan publik pada perilaku tersebut. Jadi perilaku atau apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam kelompok struktur pasar tadi itu dipengaruhi juga oleh kebijakan. Ya. Jadi seperti itu arahannya. Sampai di sini paham nggak apa yang akan kita pelajari dalam ekonomi industri? Ya, jadi lingkupnya seperti itu. Kita lebih nanti menggunakan pendekatan SCP ya, structure. Jadi si struktur pasarnya, kemudian kendaknya itu perilakunya, dan satu lagi adalah kinerjanya. Ya, yuk ke bawah, ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Nanti dibaca sendiri aja sih ke bawah, ke bawah aja, ke bawah. Nah ini sebentar, sebentar ini ada tadi market apa? Market share mana? Oh, size of market. Sebentar. Sebentar. Ini tadi mana? Ini nomor 2. Selanjutnya kompleksnya produksi sendiri yang urusan peningkatan. Kita harus paham tentang ukuran ya. Ukuran pasar. Size of market ini nanti ditentukan oleh market share ya. Ke bawah, ke bawah. Kalau monopoli pasti market share-nya hampir 100% ya. Yuk ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Yuk terus kayaknya paling bawah deh. Ini udah halaman keberapa ini? Ayo ke bawah terus. Yuk terus ke bawah. Terus ke bawah. Bawah aja nanti dibaca sendiri nih. Ini para ekonom ya yang tadi disebutkan definisinya, dia Ibu membahas tentang dia masing-masing tadi ya. Ke bawah, ke bawah. Terus terus ke bawah. Kita akan langsung ke nah ini. Ini gambar ini stop ya. Jadi oh, gambarnya aja, gambarnya yang tadi ini ya. Jadi aslinya itu ketika di atas itu kan ada beberapa definisi, salah duanya itu adalah Mason ya, Mason dan Bain. Ya. Nanti Bain itu dia juga di dalam bukunya atau dalam artikelnya itu dia ketika menentukan apakah perusahaan itu mempunyai apa sih konsentrasi tinggi di dalam pasar itu ya, ini mengumpulkan pangsa pasar itu Bain itu Bain ya, bukan Baim ya.
ini apa mengelompokkan untuk menghitung konsentrasi pasar tuh menggunakan empat antara 4 sampai 8 perusahaan yang sejenis ya ditentukan dijumlahkan pangsa pasarnya. Jika dia melebihi persentase tertentu maka tergolong dalam struktur pasar apa gitu ya, seperti itu. Mason itu aslinya tuh artikel ini sebenarnya ya, Mason dan Bain itu sebetulnya aslinya artikel. Kita perhatikan tahunnya ya, itu tahun 19 ya, 19 di bawah 50, sekitar 50 lah gitu ya. Kemudian ada mulai pendekatan SCP ya, Structure Conduct Paradigma ini ya, di tahun 50-an ya, itu paradigma SCP tadi ya, Structure Conduct dan Performance ini tahun 50-an. Nah, sekarang ya, itu pendekatan istilahnya pendekatan yang modern yang saat ini ya. Ini apa ya istilahnya lebih banyak menggunakan eh, jadi SCP itu diterapkan ke dalam yang banyak sorry yang banyak dilihat itu adalah oligopoli ya dari SCP. Struktur mereka waktu itu nggak ngomong tentang oh strukturnya oligopoli, itu enggak ya. Tapi kalau kita sekarang melihat, oh jelas kalau itu perusahaan sejenis karena akan mengumpulkan pangsa pasarnya, ya, maka itu adalah struktur oligopoli. Apakah dia oligopoli lemah atau oligopoli kuat? Itu kata si para ahli yang ini ya, tahun 70-an, tahun 89, tahun 2002 ya, sampai terakhir ya, itu juga banyak menggunakan game teori. Jadi game teori itu bukan produk dari tahun bahula lama banget, enggak, itu termasuk baru ya, seperti itu. Nah, nah sekarang banyak sekali para peneliti yang membuat kajian empiris ya tentang ekonomi industri, itu menghitung-hitungnya pakai model-model ekonometrik ya. Seperti itu. Oke ya. Yuk ke bawah lagi. Nah, ini SCP, khusus SCP nanti sebelum setelah mendengar kuliah hari ini ya, nanti baca di perdalam tentang SCP ya. Structure, Conduct, dan Performance. Ke bawah, coba ke bawah. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Ini para ahli-ahli ya. Nah, sebentar nih. Ke atas lagi. Nah, ini nih. Nah, ini. Nih ya. Eh, nih struktur pasar dan kondisi utama. Belum mana tadi yang presentasinya mana? Di bawah ya. Ke bawah coba. Ke bawah. Ke bawah. Untuk pembagian struktur pasarnya, kita kenal dulu ya. Ke bawah. Tadi yang persentase tadi loh. Nah, ini, stop, stop, stop. Ya, struktur pasar. Struktur pasar dan kondisi utamanya ya. Ini dapat digolongkan. Ini beda dengan mikro ya. Beda dengan mikro. Ini lebih lebih terperinci lagi ya. Jadi dalam struktur pasar itu ada monopoli murni ya. Jadi lebih kan tadi dibilang kita jarang menggunakan pasar persaingan sempurna. Di dalam industri nggak membahas itu ya. Lebih ke oligopoli ya. Tetapi monopoli murni juga, monopoli itu juga diperhitungkan karena ada di prakteknya di Indonesia juga dunia ya, itu ada yang monopoli walaupun secara undang-undang kan dilarang ya, tetapi ada monopoli murni. Ya murni itu maksudnya dengan sendirinya, bukan dibikin-bikin supaya orang lain nggak apa namanya perusahaan lain mati, ndak, itu nanti kena undang-undang anti monopoli ya, nggak boleh. Monopoli murni itu memiliki pangsa pasar 100%. Nah, di bawahnya itu ada
Loh, ini yang hilang, yang hilang berarti bukan bukan ibu ya ini ya. Yang hilang yang bawa itu ya, yang bawa slide ya. Berarti ini emang kayaknya anu apa namanya internetnya yang mengalami kendala nggak hanya di tempat ibu aja nih. Ya, halo, dengar ya suaranya? Sudah dengar? Terdengar, Prof. Dengar ya. Ha. Kita lanjut ya. Jadi ada oligopoli dua nih, oligopoli ketat dan oligopoli longgar ya. Tadi di bawah dominan firm itu adalah oligopoli ketat ya. Berapa pangsa pasarnya? Nah, ini menggabungkan 4 perusahaan terkemuka ya yang memiliki pangsa pasar 60 sampai 100% ya. Ini cirinya bagaimana? Jadi kesepakatan di antara mereka itu untuk menetapkan harga relatif mudah. Kan 60%, sisanya 40%, 60 melawan 40 ya. Jadinya kan lebih kuat 60 nih. Itu namanya oligopoli ketat. Menggunakan penggabungan 4 perusahaan ini kata si Bain tadi dan beberapa ahli di dalam artikelnya ya. Itu. Jadi bukan asal ngomong tok dasarnya apa mereka artikel mereka. Kenapa 4? Kalau 10 kan bersaing banget gitu ya. Kayak mendekati monopolistik atau persaingan sempurna ya. Jadi 4 perusahaan besar. Ya, contohnya kalau itu eh, motor ya, tadi disebutkan oleh temannya tadi ya, Pandu atau siapa tadi. Jadi di Indonesia kendaraan bermotor itu kan yang Honda, tapi kayaknya kalau Honda itu lebih dominan firm deh. Dulu beberapa tahun yang lalu mahasiswa ketika mengerjakan tugas mencari market share, Honda itu mempunyai pangsa pasar di atas 60 sendiri, Honda loh ya. Jadi dia masuk dominan firm ya. Jadi motor itu ada Honda, Yamaha, Suzuki, apa yang terkenal lagi yang banyak dibeli sekarang apa ya? Suzuki masih banyak nggak? Sekarang banyak motor Cina tuh apa itu? Halo, Pandu mana Pandu? Ini Satria, Satria. Ya Bu, Coba sebutkan merek-merek motor ya, yang kira-kira belum belum tahu kita ya. Kira-kira market share-nya banyak market share itu adalah pangsa pasar tadi ya. Coba selain Honda apa? Yang ya kayaknya banyak dibeli orang. mungkin sebelumnya terdengar kan Bu ya? Ya dengar. Eh, Ya udah nggak usah seperti, pakai itu aja. seperti Suzuki, Coba Yamaha, sebutkan. Heeh. merek, terus apa lagi? Yang mobil motor Cina-Cina itu apa yang banyak dibeli oleh masyarakat apa? Mungkin sih yang saya tahu kan itu baru dua itu yang Suzuki sama Yamaha. Terus apa yang baru lagi? Iya deh ya Bu, motor Yang listrik. apa? Wuling, oh Wuling. Iya deh ya, iya deh ya. Wuling, Wuling. Oh, Wuling juga ngeluarin motor ya? Iya, iya, iya. Ibu nggak kenal, nggak begitu ngerti ya. Tapi pasti ada kayaknya banyak kok laris tuh di daerah ibu itu motor, yang motor-motor listrik gitu loh. Tapi motor listrik nggak bisa jauh ya. Halo, ya, dengar nggak suaranya? Halo, Kedengaran Bu, kedengaran Bu. ya, dengar ya. Jadi itu nanti kalau di dalam prakteknya coba kumpulkan pangsa pasar nanti, tapi tugasnya menyusul ya, tugasnya menyusul. Jadi tadi yang oligopoli ketat itu 60 sampai 100% ya pangsa pasarnya dari 4 perusahaan besar ya. Ada kok ada perusahaan apa apa lembaga yang mensurvei pangsa pasar setiap tahun, enggak hanya setiap tahun, mungkin setiap bulan ya dari industri-industri yang sejenis tadi ya. Misalnya industri makanan ya itu juga dilihat pangsa pasarnya ya. Industri sabun misalnya ya.
Nah, di bawah oligopoli ketat itu adalah oligopoli longgar ya. Oligopoli longgar itu tadi sama penggabungan 4 perusahaan ya terkemuka yang memiliki maksimum 40% pangsa pasar maksimum ya. Jadi 40 ini memang bisa memberikan membuat kesepakatan harga tetapi kecil banget ya. Jadi hampir tidak mungkin gitu ya. Dan berikutnya di bawahnya lagi adalah persaingan monopolistik ya. Di bawah oligopoli longgar itu adalah persaingan monopolistik ya. Ini apa itu perusahaan eh, industri yang bersaing monopolistik? Ini adalah eh, banyak pesaing yang efektif ya, tapi tidak satupun yang memiliki lebih dari 10% pangsa pasar ya. Sama-sama monopolis itu apa? Sama-sama sampo misalnya ya. Sama-sama sampo, tetapi eh, dari perusahaan misalnya Unilever, dari apalagi PNG misalnya, dari apalagi ini banyak sekali kan perusahaan itu ya. Jadi masing-masing kan mereka bersaing ya, bersaing sama-sama sampo tapi dari merek yang berbeda, yaitu yang masuk dalam persaingan monopolistik itu salah satu cirinya adalah pangsa pasarnya itu tidak lebih dari 10% ya. Dan yang terakhir adalah persaingan murni. Ini persaingan murni sebetulnya nggak masuk dalam apa namanya analisis kita ya. Karena lebih dari 50% pesaing ya, tak satu pun yang memiliki pangsa pasar yang berarti karena sama apa kemampuan mereka sama sehingga bisa dikatakan bahwa eh, keuntungan marginalnya itu nol gitu ya kalau persaingan sempurna. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kita sudah membahas dari definisi ya, kemudian istilah ya, kemudian menurut apa namanya tadi definisi menurut para ahli ya, kemudian pendekatannya kita pakai SCP nanti ya. Terus eh, kita tahu namanya structure itu kan struktur pasar ya, tadi dikelompokkan ke dalam beberapa yang berdasarkan pangsa pasar, persentase tadi ya. Nah, kondaknya belum, kondaknya kita belum belajar ya, masing-masing struktur pasar ini mempunyai ciri-ciri kondak masing-masing, perilaku masing-masing ya. Yang menentukan akhirnya yang mereka kerjakan itu akhirnya akan membuat kinerja mereka masing-masing gitu. Itu yang kita pelajari di dalam ekonomi industri. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo? Oh ya, tolong Mas itu masuk sebentar. Itu ada gambar 1 2 tuh ya. Coba di share screen coba untuk ringkasannya. Tolong di share screen yang terakhir nih. Yang pegang ini siapa ya? Nah, gambar ini ya. Bisa nggak dikecilin dikit biar bisa masuk semua? Ya, biar biar masuk semua. Nah, ini pendekatan SCP ya. Dari kondisi dasar ya, kondisi permintaan, kondisi penawarannya ya. Itu nanti akan ketahuan pasar struktur pasarnya apa ya. Di dalam masing-masing struktur pasar itu eh, akan ketahuan jumlah perusahaannya berapa ya. Jumlah perusahaan itu lebih ke pangsa pasar sih sebetulnya ya, pangsa pasar ya. Kemudian halangan masuk, barrier to entry ya. Kemudian biaya struktur biayanya bagaimana gitu ya. Dan kondisi permintaannya seperti apa, elastis apa enggak elastis gitu ya. Atau aliran silang dan seterusnya. Terus produk diferensiasinya seperti apa ya, integrasi vertikalnya seperti apa, atau mungkin diversifikasinya seperti apa. Itu di dalam market struktur pasar ya, market structure ya. Kemudian yang uh, kondaknya ini ya, ini perilakunya ya atau kondaknya itu eh, keputusan di harga dan output. Jadi si perusahaan itu
ketika dia menghadapi pesaingnya, ya, dia akan menetapkan harga dan jumlah yang dia produksi. Ya, pastilah kalau misalnya eh, apa namanya pesaingnya kuat ya, dia nggak akan berani apa namanya memproduksi banyak ya dan menetapkan harga lebih tinggi dibandingkan pesaingnya yang mempunyai pangsa pasar atau yang lebih kuat daripada dia gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi apa namanya perilaku yang menentukan di dalam struktur monopoli itu adalah iklan. Persaingan sempurna termasuk persaingan monopolistik ya, itu iklan. Ya, dalam kasus seperti ini, iklan itu penting banget bagi untuk mengenalkan produk-produknya, terutama yang bersaing tadi, persaingan monopolistik tadi ya. Dan R&D itu juga penting. Karena apa? Dengan R&D itu akan ditemukan produk-produk baru yang mungkin akan mengungguli pesaingnya, gitu ya. Nah, ini yang penting juga di dalam persaingan di dalam ekonomi industri ya, persaingan di dalam sejenis oligopoli, persaingan monopolistik ya, itu adalah kolusi, kolusi. Kolusi itu ada kolusi yang diam-diam atau tacit collusion ya, yang ngikutin aja dari belakang nggak usah ngomong-ngomong ya. Tapi ada yang kolusinya itu benar-benar ngomong ya. Jadi sebenarnya nggak boleh ya. Oh, yuk kita bergabung yuk, kita gini-gini itu ya. Seperti kartel, nggak boleh, nanti jadi monopoli gitu ya. Nah, biasanya di dalam industri itu lebih ke kolusi yang diam-diam, tacit collusion ya, mengikuti. Oh, si Honda harganya, tapi nggak juga. Coba ingat nggak? Udah lahir atau belum ya? Coba yang cowok-cowok terutama nih. Ketika dulu sebelum Honda itu atau semua kendaraan itu menggunakan injection dalam menstart mesinnya itu ya, itu siapa dulu yang pertama kali? Pertama kali siapa? Ada yang bisa jawab? Kepada banyak yang nge-freeze nih. Yang cowok mungkin? Rido? Apa kendaraan motor apa yang pertama kali menggunakan start engine sebelum Honda? Kalau nggak salah, Suzuki apa ya? Lupa itu. Ya, jadi itu semua di apa namanya didasarkan pada R&D ya, semua yang baru. Nah, yang baru itu biasanya ditiru oleh yang lain ya. Nah, kalau ada yang kolusinya diam-diam, ada yang kolusinya langsung ngomong gitu ya. Nah, kalau perusahaan kecil-kecil ini tidak kuat ya, maka mereka akan mengajarkan merger. Salah satu perilakunya seperti itu. Ya, merger and contract ya. Nah, market structure dan conduct ini menentukan kinerjanya ya. Situ termasuk di sini adalah alokasi dan produksi yang efisien ya, harga dan profit, kualitas dan apa namanya kemajuan teknologi. R&D itu menjadikan kemajuan teknologi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas nggak? Ovi, paham nggak yang dijelaskan tadi? Paham, Prof. Ya, jadi itu garis besarnya yang ini. Jadi sebelum kita nanti membahas satu persatu dari yang kita sebutkan tadi ya, yang alam pendahuluan ini seperti ringkasan ya, apa yang akan kita pelajari di dalam ekonomi industri itu. Ya, ada yang belum jelas? Cukup? Kok pada diem? Satria, jelas? Sejauh ini Satria? sih jelas sih Bu, cuman mungkin ada yang pengen ditanyain, cuman nggak tahu ini termasuk dalam perekonomian, eh dalam aksi Industri. pembelajaran perekonomiannya juga atau bukan? Coba siap. Kalau masih ada kaitannya nggak apa-apa, silakan. Kalau Ibu bisa jawab. Lebih ke arah ituan sih Bu. Tadi kan yang tadi Ibu bilang brand apa yang gimana, Yamaha atau apa yang jadinya, bahasanya apa ya? Hmm, mesin Yang atau search engine. itu Apa?
brand Yamaha atau apa yang dimana jadi brand lain itu jadi kayak yang ngikutin gitu, itu Ya, termasuk ngikut. kolusi diam-diam. Kolusi diam-diam. Tacit collusion. Jadi dia kayak berkolusi gitu dengan apa brand yang kan dia menciptakan itu kan dengan R&D tadi perilaku dia ya perilaku dia itu melakukan R itu research and development ya menemukan itu kan pakai R&D tuh dengan biaya dan seterusnya ya itu perilakunya kan supaya apa tujuan dia itu menghasilkan produk itu supaya apa supaya jadi dia leader di segmen dia gitu loh. Nah orang lain ketika dia leader ya kok orang banyak beli barangnya ya nah ikut-ikutan gitu loh gitu yang ikut-ikutan itu kadang-kadang kalau diam-diam aja dia pasti nggak mungkin sama dong kalau sama kan namanya plagiasi ya nah ada yang berkolusi langsung ngomong tapi ada yang diam-diam tapi dia menciptakan ada diferensiasinya perbedaan nah seperti itu dari perilaku ya kondaknya kan tujuannya ya kinerja itu kan tujuannya di dalam ekonomi industri tujuannya nggak hanya keuntungan atau benefit ya tetapi lebih banyak ini ya, ada keuntungan ada ya tapi alokasi dan produksi yang efisien itu perlu juga dan kualitas juga itu pencapaian kalau zaman dulu tuh motor nggak ada yang start engine loh ya zaman dulu tuh masih jengkol gitu ya nah kan kualitas nih lebih orang lebih lebih mudah menggunakan motor terutama anak-anak perempuan ya. Kalau dulu zaman dulu tuh berat banget ya apa nyetater motor itu ya pakai kaki kan berat tuh apalagi kalau motor-motor lama itu ya. Nah, kalau dengan start engine nah itu kan apa namanya kinerja berdasarkan R&D itu kualitasnya lebih bagus kan gitu. Ya. Ada kemajuan teknologinya itu yang pencapaian di ekonomi industri nggak hanya profit atau kemanfaatannya saja, tetapi juga ada pencapaian-pencapaian kinerja, pencapaian-pencapaian yang lain gitu. Gitu, Mas. Jadi tadi kalau mengikuti tadi masuk dalam perilaku, ya. Itu yang kita bahas di dalam ekonomi industri. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Satria, paham ya? Ada yang Sejauh ini mempertanyakan lagi? mungkin itu sih Bu yang tadi saya masih bingungin nih. Dia masuk kelompok yang kondak, Mas. Ya, ya. Untuk minggu depan ada tugas. Oh iya Mas, tadi udah kami para pengajar ini ada dua kan, Ibu sama Pak Hanif ya. Nanti pembagiannya Ibu dan Pak Hanif akan apa namanya akan bicara apa namanya nanti enaknya gimana gitu ya. Apakah Pak Hanif masih ada nggak? Masih, Prof. Pak Hanif oh masih. Pak Hanif mau sebelum UTS atau setelah UTS? Lebih makro di Eh, setelah UTS Pak Hanif. kalau makro setelah ya, Prof ya. Saya sebenarnya lebih suka topik-topik setelahnya sih, Heeh. Prof. Mau yang di awal? UTS ke UAS, Prof. Apa? Dari UTS ke UASnya, Prof. Oh, yang di akhir, ya. Tapi itu di buku ibu itu ada yang kan tadi sudah diceritakan juga bahwa di dalam globalisasi itu daya saing ya, terutama daya saing itu sekarang WF itu sudah tidak mengindeks lagi. Dia hanya mengata-ngatain aja ya. Ibu kemana saya nyari juga, loh kok ini sampai berhenti sampai tahun ini aja sudah nggak ada lagi gitu. Tapi pengindeks lain itu ada yang berkaitan dengan daya saing. Bahkan apa namanya daya saingnya itu sekarang juga berdasarkan kalau zaman dulu kan daya saing paling nggak belum ada digitalan ya belum ada. Nah sekarang ada daya saing berdasarkan digitalisasi juga ada gitu loh daya saing itu macam-macam sekarang. Itu mungkin nanti Oh ya, perlu ya, Prof. dirubah ya karena Termasuk WF kayak RSCA WFH gitu. itu. Daya saing ya, Prof ya? Kayak Ah iya RSCA. boleh silakan silakan. Nanti tapi itu sebenarnya lebih ke ekonomi internasional ya. Oh iya, Tapi termasuk enggak apa-apa nanti. perdagangan. Mm. Heeh. Nggak, memang kita kan ini buku ini kan ketika dibuat itu tidak hanya murni mikronya saja mendekati mikro, tapi juga dalam konteks global juga supaya mahasiswa mempunyai wawasan
nggak hanya lokal atau nasional, tapi juga secara global. Makanya kita bahas juga tentang MNC itu di setelah UTS ya, biar wawasannya itu lebih lebih luas lah gitu. Nggak hanya secara mikro saja, tapi makro. Baik, berarti Pak Hanif nanti akan mengajar setelah UTS ya, Pak Hanif ya. Baik, Prof. Insya Allah, Prof. Tapi sebenarnya saya pengen ngajar cuma 30% ya, Mas. Jadi nggak apa-apa, Prof. Nanti sekiranya ada yang Ah, saya bisa. Nah, hmm, iya. Nanti kalau yang sifatnya makro-makro, Pak Hanif enggak apa-apa deh. Yang ini nanti ada di awal-awal nih ada hampir semuanya sifatnya lebih ke mikro ya, maksud apa? Sampai sampai ke ketika kita membahas tentang apa eh, kalau alokasi enggak ya, kalau alokasi itu kan masih bisa dipelajari gampang ini lah apa namanya eh Northwest Corner emang apa pakai itu loh kok bukan Northwest Corner ini apa namanya kok lupa sih yang menggunakan itu loh Mas jaringan itu loh apa Mas Sani hmm, belum buka buku belum, Prof. yang bulat apa namanya PERT itu apa program evaluasi evaluation and review teknik itu loh ketika menentukan industri apa namanya menetapkan dalam suatu proyek gitu kan ya satu proyek industri Hmm, itu ketika dia ini ada anunya juga dengan ekonomi apa sih istilah kalau kita dulu di S1 itu namanya ekonomi produksi. Nah, hmm, ekonomi manajerial itu juga hmm, apa namanya di dalamnya ada apa sih kok ekonomi produksi itu ada research and operation itu apa? Research operation itu apa? Operation research bukan ya apa sih? Mata kuliah apa ya? Itu kita gabungan itu juga ya. Jadi yang model part itu project evaluation and review teknik gitu untuk menetapkan eh, sebaiknya itu ditetapkan berapa hari untuk menyelesaikan project tersebut itu. Agak susah itu paling susah nanti. hmm. Di buku itu kemarin saya cek lagi, sudah lama sih dicek ya, ada kesalahan dalam penghitungan, tapi tidak apa-apa. Secara umum teorinya udah bisa, tapi apa namanya menghitung karena menghitung-hitung banyak menghitung ya. Itu yang agak ada yang kesalahan, tapi tidak apa-apa. Nanti kita tunjukkan yang salah yang mana. Gitu ya, nanti Prof, Ibu akan mungkin bagi. boleh, Prof, saya ngajar dari pertemuan 6 nggak apa-apa, Prof. Dari konsentrasi industri, Nah, teori lokasi, nah, dari bisa pertemuan ya ke-6. konsentrasi industri. Ya, Prof, Konsentrasi nanti industri itu saya baca. menghitung. Hmm, gitu. Nanti mahasiswa boleh lihat bukunya di PBE ada beberapa. Kalau mau di copy silahkan. Nanti PPT di PPT-nya itu di LMS itu ada. Nanti akan Ibu iniin dulu apa buang dulu untuk tugas-tugasnya yang lama ya. Nah, tapi bahannya ada masih ada di situ. Baik, karena sudah sore ya, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini ya. Moga-moga atau yang di awal ini bisa memberikan gambaran apa itu ekonomi industri. Oh ya Pak Hanif, kayaknya cuma ekonomi industri aja deh yang oh Online. ini aja online ya. Oh, yang kelas B dan C itu sebetulnya juga Online nggak juga. online mereka, tapi sore, tapi Oh, mereka nggak online, online. Prof. Saya Nggak kurang tahu online sih. tapi dikasih jadwal sore, nggak mau kalau sore. Eh, Karena nanti malam saya juga ada kuliah lagi nih. iya sih, Prof. Mungkin kalau nanti Hmm, bisa dicari kelas nggak apa-apa sih. Nanti ya. diganti ganti apa? Diganti hari juga nggak apa-apa kan, Prof? Ya? Ganti hari dan jam. Nah, nah kalau kelas kelas ekonomi industri kalau online nanti kalau ngitung-ngitung susah, nggak bisa Hmm, ya nggak bisa kan kita kalau ngitung-ngitung tuh harus pelan-pelan bertahap kan nggak bisa ditunjukin memang ada sih video yang step by step itu ya ada cuman ya kayaknya kurang kurang inilah leluasa kalau kita apa namanya online terus gitu loh soalnya banyak hitungannya nanti gitu nanti cari ya ke Mbak baik, Prof. apa Mbak siapa tadi Mutia ya cari hari yang di kelas nanti kapan-kapan. Baik, Iya, kita Mbak. akhiri saja ya. Terima kasih yang sudah hadir sampai sore ini. Ini ada yang sudah keluar. Nanti tolong di siapa aja yang keluar ya Mbak ini. Berarti cuma 36 yang hadir. Jumlahnya berapa Mbak? Tadi 38 ya? Iya, Mutia? Prof. 38. 38. 38, dua orang nggak masuk. Nah, dua orang nggak masuk. Jangan lupa gambarnya disimpan nanti di-upload ketika ada monef awal ya. Mungkin 2 minggu depan ada monef awal tuh.
Makasih semuanya. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Hanif ya sudah